Halo Sobat Ngotak, kembali lagi di konten pembahasan soal asli UTBK tahun 2024 sebagai siap sukses UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika tentang soal rintik hujan yang tahun lalu sempat viral gitu ya teman-teman. Nah, nanti ada beberapa soal yang terkait dengan bacaan mengenai rintik hujan tersebut dan kita akan bahas semuanya gitu ya. Kali ini kita akan bahas soal nomor 1 dulu. Sebelum kita bahas, yuk kita pahami bersama bacaannya. Di sini dikatakan terdapat suatu butir air hujan yang diasumsikan berbentuk bola sempurna dan jatuh secara vertikal. Jadi ada titik hujan ya teman-teman ya. Nah, bentukan rintik hujannya itu dianggap bentuknya berupa bola sempurna yang jatuh secara vertikal, berarti secara tegak gitu ya. Nah, jika suatu butir jatuh ke bidang datar ABC aksen D aksen, jejaknya akan berbentuk cakram yang disebut sebagai daerah V. Sementara itu, jika butir jatuh ke bidang miring ABCD dengan sudut kemiringan A, jejaknya akan berbentuk elips atau daerah W. Nah, ini untuk mempermudah sudah saya buatkan ilustrasi mengenai apa yang disampaikan oleh teks bacaan tersebut ya teman-teman. Nah, jadi diasumsikan bahwa rintik airnya itu nanti bakalan jatuh di atap gitu ya. Nah, atapnya itu pada gambar adalah daerah yang berbentuk miring kalau kita lihat. Nah, ini bagian atap ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian atap. Nah, supaya mudah, bagian atap itu saya gambarkan berbentuk bidang miring berwarna biru kalau di sini ya. Kita anggap bidang miring yang berwarna biru ini dengan nama ABCD. Jadi ini titik A, di sini B, ini C, ini D. Jadi yang ABCD ini adalah atap yang warna biru itu ya. Nah, katanya ketika butir itu jatuh ke bidang datar ABC aksen D aksen. Jadi ada bidang datar sama bidang miring. Nah, bidang datar itu adalah ABC aksen D aksen. Jadi bidangnya di bagian atas ini teman-teman. C aksen D aksen. Nah, jadi bidang ABC aksen D aksen ini adalah bidang hayal gitu ya. Kalau si atapnya ini kita luruskan ke atas, kita anggap aja gitu. Nah, nanti akan terbentuk suatu jejak titik hujan di bagian yang datar yang berbentuk cakram. Cakram itu seperti lingkaran pipih yang kalau kita rebahkan gitu ya. Nah, itu nanti disebut sebagai daerah V. Ini daerah V ya teman-teman. Nah, ini tuh daerah V. Nah, terus katanya apa? Sementara itu, jika butir jatuh ke bidang miring ABCD, nah kalau dia jatuh ke bidang miring ABCD dengan sudut kemiringan A, jejaknya itu akan berbentuk elips yang kita sebut sebagai daerah W. Nah, ini elipsnya. Nah, dengan catatan kemiringan dari bidang miring ABCD itu sebesar A. Jadi kemiringannya itu segini. Ini punya sudut. Kalau kemiringan itu selalu punya sudut ya teman-teman. Nah, sudutnya itu terhadap bidang datarnya. Nah, tadi bidang yang datar itu adalah AB, C aksen, D aksen. Berarti ini kita anggap A gitu sudutnya ya. Nah, jadi ketika airnya itu kena bidang datar bentuknya berupa cakram, tapi ketika jatuh di bagian bidang miring bentuknya itu berupa elips yang daerah W gitu ya maksudnya. Terus kita lanjutkan. Nah, kalau suatu daerah itu dikatakan basah jika luas daerah tersebut kurang atau sama dengan jumlah luas jejak butir air hujan gitu ya. Sebagai contoh, daerah seluas 9 mm kuadrat dikatakan basah jika ditutupi oleh paling sedikit 5 jejak butir air hujan dengan luas jejak tiap butirnya adalah 2 mm kuadrat. Ini cuman ilustrasi aja ya. Kalau mau daerah atapnya itu basah, maka luas butiran hujannya itu harus lebih besar atau tidak sama dengan luas daerah yang mau dibasahin gitu ya. Nah, karena kalau keterangan di soal sini mengatakan kalau ada daerah yang luasnya itu 9 mm kuadrat, nah dia itu akan dikatakan basah kalau ada paling sedikit 5 jejak butir air hujan yang luasnya itu 2 mm kuadrat. Ya, kita logikakan aja 5 dikali 2 itu kan udah 10 mm kuadrat. Nah, ternyata air hujannya lebih banyak daripada luas daerahnya, otomatis daerah atapnya itu basah gitu ya maksudnya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Salah satu atap rumah itu berukuran 4 meter dan lebar 2,5 meter. Jadi 4 meter itu yang bagian datar bawah sini ya teman-teman ya. Ini 4 meter, sementara yang bagian miringnya itu adalah 2,5 meter. Oke. Sehingga cos alfa sama dengan 2,5. Jadi sudutnya itu kita kasih nama alfa tadi ya. Untuk mempermudahkan tuh alfa. Nah, gitu. Nah, kita tulisin aja nih. Jadi atapnya itu kita anggap kita keluarkan atapnya itu dengan daerah yang berwarna biru di sini ya. Jadi daerah yang warna biru ini adalah atap. Ini atap ya, teman-teman. Nah, dengan ukuran ininya 4 meter, yang ini 2,5 meter.
Oke. Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan soal nomor 1. Oke. Di soal nomor 1, jika hujan turun dengan butir hujan memiliki diameter 1 mm, lebar terpanjang jejak butir hujan yang terbentuk di atap sumbu mayor elips adalah berapa gitu ya. Jadi atap itu tadi adalah bagian yang miring ya teman-teman ya. Jadi bagian yang miring itu adalah atap, sementara bagian yang datar yang A, B, C aksen D aksen itu adalah suatu bidang hayal. Nah katanya kalau hujan turun dengan butir hujan memiliki diameter 1 mm, lebar terpanjang jejak butir hujan yang terbentuk di atap itu adalah berapa. Jadi caranya begini. Jadi ketika kita asumsikan ada suatu butir hujan yang turun, dia itu akan melewati 2 buah bidang. Yang pertama itu adalah bidang hayal, baru nanti sampai ke bagian bidang atap. Nah ketika hujan itu mengenai bidang hayal kita ini, maka nanti jejaknya pasti akan berupa lingkaran yang kita sebut sebagai daerah V tadi teman-teman ya. Nah ketika titik hujan itu sampai ke bagian atap, maka jejaknya itu nanti akan berbentuk elips yang kita sebut sebagai daerah W. Nah ini dia. Nah dia bertanya, kalau butir hujan itu punya diameter sebesar 1 mm, nah kalau diameternya itu 1 mm, maka nanti di bagian atap, jejak yang terbentuk itu kan berupa elips tuh. Dia tanya, sumbu mayor elipsnya itu berapa ukurannya? Nah jadi saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan sumbu mayor pada elips. Jadi kalau pada bangun datar sisi lengkung itu ada yang namanya lingkaran, ada yang namanya elips ya teman-teman ya. Nah beda lingkaran sama elips itu apa? Nah kalau lingkaran itu jarak dari semua bagian tepi ke pusat itu selalu sama. Ini selalu sama, yang kita sebut nanti sebagai jari-jari. Ini jari-jari, ini ke sini juga jari-jari gitu ya. Tapi kalau di elips beda teman-teman. Ketika kita punya pusat dan dari pusat itu ditarik garis ke bagian tepi, ini nanti panjangnya itu nggak akan sama gitu ya. Dimana nanti ada yang ukurannya itu lebih pendek dan ada yang ukurannya yang lebih panjang. Nah yang pendek ini sering disebut sebagai sumbu minor. Sumbu minor. Nah yang panjang ini sering disebut sebagai sumbu mayornya teman-teman. Sumbu mayor. Nah jadi yang diminta pada soal itu adalah bagian yang panjangnya nih, yang sumbu mayor. Kasih tanda, anggaplah ini panjang A ke B. Dari A ke B ini. Nah jadi beda ya, beda lingkaran sama elips itu. Jadi kalau lingkaran itu jarak dari pusat ke bagian tepinya itu selalu sama. Itu yang kita kenal sebagai jari-jari. Tapi kalau di elips jarak dari pusat ke bagian tepi itu nggak selalu sama gitu ya. Ada yang terpendek, ada yang terpanjang. Yang terpendek itu namanya sumbu minor, yang terpanjang itu namanya sumbu mayor. Nah sekarang yang diminta pada soal itu adalah sumbu mayornya gitu ya. Nah jadi caranya gimana? Caranya begini teman-teman. Ketika air hujan itu mengenai bidang hayal yang berbentuk bidang datar, nanti kan bayangannya pasti berupa lingkaran tuh. Dan lingkarannya itu kita anggap sebagai cakram ya. Sebutannya tadi cakram, yaitu lingkaran yang terletak pada bidang datar. Nah bentuknya pasti mendatar seperti ini nanti teman-teman. Nah gitu. Nah tapi ketika si hujannya ini nyampai ke bidang miring, maka akan terbentuk elips. Nah elips itu nanti bentuknya begini. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan, ketika kita ambil jari-jari dari lingkaran tadi, jari-jari dan diameternya, berarti mulai dari sini ke sini itu adalah diameter dari lingkaran. Nah ini diameter lingkaran, dan ini ke sini itu adalah sumbu mayor dari elips. Nah kalau kita perhatikan ini bakalan terbentuk nanti satu buah segitiga siku-siku dengan sudut kemiringan yang sama dengan sudut dari atapnya tadi. Sudut dari atap terhadap bidang hayal. Nah sudutnya berapa tadi? Sebesar alfa. Ini sebesar alfa tadi teman-teman. Nah ini tinggal teman-teman masukin aja ukurannya. Nah tadi kan udah diberikan bahwa sudut yang terbentuk itu sebesar alfa dan nilai cos alfanya diberikan. Berapa nilai cos alfanya? Nilai cos alfanya sama dengan 2/5. Nah ini tinggal teman-teman gunakan aja perbandingan trigonometri gitu ya. Dimana dalam perbandingan trigono ada nilai sin alfa yang bisa dihitung dengan rumus demi depan per miring. Ada cos alfa samping per miring, dan satu lagi ada tan alfa gitu ya, depan per samping. Nah jadi kita anggap nih dia berbentuk segitiga siku-siku. Nah bentuknya seperti segitiga siku-siku gini. Nah di sini alfanya. Nah bagian sini itu menyatakan diameter dari bayangan hujan ketika dia mengenai sisi yang datar. Nah ini diameter. Diameternya berapa tadi? 1 mm. Kita tulisin aja 1 mm gitu ya. Nah ini yang sumbu mayor teman-teman. Sumbu mayor yang diminta oleh si soal tadi. Ini sumbu mayor. Sumbu mayor.
teman-teman masukin aja perbandingan dari nilai trigononya tadi. Kita kan udah diberikan bahwa nilai cos alfanya itu adalah 2/5. Nah 2 itu menyatakan perbandingan untuk sisi siapa ya? Lihat aja pada rumus cos. Cos itu kan samping per miring, berarti 2 itu menyatakan nilai perbandingan trigono untuk sisi samping, dan 5 itu menyatakan perbandingan trigono untuk sisi miringnya. Nah, jadi kita tulis kalau alfanya di sini yang jadi sisi samping mana? Ini jadi sisi samping, teman-teman. Samping, ini jadi sisi miring. Ini nanti jadi sisi depan. Nah, tinggal teman-teman tulisin. Tadi perbandingannya berapa? Sisi sampingnya 2. Oh, berarti ini 2. Gitu. Nah, sisi miringnya berapa? Sisi miringnya 5. Oke. Nah, kita kan mau cari ukuran aslinya tuh. Ini kan cuma nilai perbandingan. Ukuran asli sisi miring ini kita anggaplah sebagai X ya. Tinggal kita buat aja dalam bentuk perbandingan gitu ya. Nah, tadi kita perbandingkan bahwa sisi datarnya 1 mm ukurannya per perbandingan sisi datar dalam bentuk trigonometri yaitu 2 sama dengan perbandingan sisi miring yaitu X mm per perbandingan sisi miring pada trigonometrinya tadi berapa? 5. Udah, karena kita mau cari nilai si X ukuran dari sumbu mayor gitu ya, berarti ukuran asli dari sumbu miringnya, tinggal kita lakukan aja operasi perkalian. Berarti tinggal kita kali silang 1 mm kalikan 5 per 2 sama dengan nilai X atau panjang sumbu mayor yang tadi. Berarti kita peroleh nilai X itu sama dengan 5 per 2 mm. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang D.